Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noval, salah satu mahasiswa semester 1, jurusan S1 Akuntansi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang Pancasila menjadi dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Oke, mari kita langsung masuk saja ke materi. Konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kemajuan iptek harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangannya. Hal tersebut menegaskan diantaranya yang pertama, perkembangan iptek tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, perkembangan iptek yang ada di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal yang ada di negara ini. Lalu selanjutnya yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai rambu-rambu normatif dalam perkembangan iptek. Yang keempat, ideologi dan budaya bangsa harus menjadi fondasi yang kuat dalam perkembangan iptek. Lalu urgensi Pancasila sebagai dasar ilmu. Pengembangan iptek di masa ini sangatlah pesat sehingga membawa masyarakat ke masa yang maju saat ini dan sangat berperan dalam mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama agar tidak merugikan kehidupan masyarakat. Setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia harus sesuai dengan norma dan nilai agar dapat mengendalikan iptek supaya tidak keluar dari cara berpikir dan bertindak bangsa Indonesia. Pengembangan iptek harus berdasarkan dari nilai-nilai budaya dan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Alasan diperlukannya Pancasila dalam pengembangan ilmu. Ada beberapa sebab mengapa Pancasila dibutuhkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antaranya yaitu sebagai pertama, penjabaran sila Pancasila dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan perkembangan iptek yang berpengaruh pada kehidupan peradaban manusia. Yang kedua, nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi gaya hidup modern. Lalu ketiga, perkembangan iptek sangat cepat, yang cepat dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Lalu keempat, penerapan nilai-nilai Pancasila harus diperkuat agar tidak makin menjauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Sumber historis. Pancasila merupakan dasar negara yang dirumuskan dari proses akulturasi yang berlangsung sangat panjang dan digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Filsafat Pancasila merupakan landasan dalam proses berpikir dan berpengetahuan dalam pengembangan iptek. Sumber historis Pancasila dapat ditelusuri dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan dan proses mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut haruslah berdasar pada nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Sehingga segala bentuk pengembangan iptek yang keluar dari nilai tersebut merupakan bentuk pencederaan terhadap amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dokumen sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya sumber sosiologis. Pancasila sebagai dasar nilai tidak bisa dipisahkan dengan pengembangan iptek yang telah merambah ke berbagai bidang kehidupan manusia dan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan manusia termasuk merubah pola pikir dan perilaku. Sumber sosiologis dari pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat Indonesia yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Kemudian sumber politis. Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa perkembangan iptek harus berdasarkan paradigma Pancasila. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat dirunut dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Seperti yang pertama ada pada masa Orde Lama, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Lalu kemudian pada masa Orde Baru, Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan. Tetapi penegasan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu belum diungkapkan secara tegas. Penekanannya hanya pada iptek harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan agar dapat membuka jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Lalu yang ketiga, pada era reformasi.
Penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Dinamika Pancasila. Dalam era perkembangan iptek, dinamika Pancasila yang merupakan suatu pergerakan perwujudan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seharusnya mendapat perhatian lebih mengingat bahwa pengembangan ilmu harus berlandaskan dari nilai-nilai yang terdapat di Pancasila. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi. Namun baru-baru ini belum ada lagi upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan perkembangan iptek di Indonesia. Lalu ada tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama adalah kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya ruang bagi penerapan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Lalu yang ketiga, konsumerisme yang menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Lalu yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil yang mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Pancasila sangat berperan dalam menyeleksi dampak positif dan negatif dari perkembangan iptek, sehingga nilai esensial Pancasila yang berkaitan dengan iptek bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai esensial dari Pancasila tersebut diantaranya, yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa bertujuan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan, menciptakan keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Lalu sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, bertujuan untuk memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek harus bersifat beradab. Lalu sila ketiga, sila persatuan Indonesia, bertujuan untuk dapat mengimplementasikan universalia dan internasionalisme dan dalam sila-sila lain. Lalu yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bertujuan untuk dapat mendasari bagaimana perkembangan iptek secara demokratis. Lalu yang sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bertujuan untuk mengimplementasikan pengembangan iptek haruslah dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, baik dengan Tuhannya, dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan lingkungannya. Oke, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton videonya. Bye.